Yusuf saking istiqomah itu digoda sama cewek di dalam ruangan, dan ceweknya itu bukan cewek biasa, bukan hasil editan pas ketemu kok beda, enggak. Ini cewek bener-bener cantik, nggak diedit, emang bener-bener cantik. Dan insya Allah semua ada di sini. Daripada mereka tiba-tiba pulang satu persatu ntar ya, kok sepi di atas, sebel sama Ustadz. Ini cewek bener-bener cantik, cantiknya itu diakui. Jadi kayak Miss Mesir lah. Bertahun-tahun dia dapat piala Miss Universe, malah bukan Miss Mesir lagi. Itu cantiknya cantik beneran, sampai direkam kecantikannya di dalam banyak riwayat. Dan dia udah nutup pintu, manggil Yusuf, Yusuf ke kamar, beresin kamar kotor. Datang aja Yusuf dengan polosnya, bawa kemoceng, bersih-bersih. Pas udah masuk kamar, ditutup pintunya dari dalam, dikunci. Ceweknya datang ke Yusuf, itu cewek ditaksirin, dikecengin semua orang cowok-cowok yang ada di Mesir. Semua berandai-andai, seandainya saya jadi suaminya, seandainya saya jadi suaminya. Yusuf sekarang ada di dalam kamar berdua sama cewek itu. Yusuf juga bukan cowok biasa. Semua cewek se-Mesir juga, seandainya saya istri Yusuf, seandainya saya. Jadi dua nih selebgram Mesir. Maksudnya semua orang tertarik kepada mereka, saking keren-kerenah. Cowoknya keren, ceweknya kerenah, dua-duanya keren lah. Ini dua orang yang keren nih berkumpul di satu ruangan, dikunci, dan ceweknya tuh rawadathu. Rawadat itu ngegodain. Gimana Ustaz? Gak usah diimajinasikan. Cukup kayak gitu aja pokoknya. Dipanggil mungkin, tapi gak sampai berbuat dosa ya. Dipanggil atau kesini wahai Yusuf, aku mencintaimu, nggak ada siapa-siapa, kamu nggak usah khawatir, aku akan rahasiakan apa yang terjadi hari ini di sini dan segala macam. Wah itu udah luar biasa. Wahammat bihi, dia tuh bergairah kepada Yusuf, dan Yusuf normal. Kalau nggak normal nggak ada ujian. Maaf saya nggak tertarik sama cewek, nggak ada mas, nggak ada ujian. Jadi nggak perlu diteladanin kan, karena dia tidak wajar. Tapi Yusuf ini normal. Apa dalil bahwa Yusuf normal? Wahamma biha. Oke, kalau kita baca Quran tuh tafsirnya tuh yang detail, kata demi kata. Wahammat bihi, wahamma biha. Yang ceweknya bergairah kepada Yusuf, yang Yusuf juga bergairah kepada cewek tersebut. Sama-sama bergairah, sama-sama tertarik. Tiba-tiba Allah tunjukin burhan, muncul wajah Yakub di depan Yusuf. Yakub dalam keadaan ekspresi sedih, gini aja. Gitu ekspresi Yakub. Sedih banget Yusuf sampai kayak gini. Jangan sampai ayah bakal kecewa banget kalau kamu sampai ngelakuin ini. Buat apa ilmu yang ayah ajarin selama ini? Buat apa pengorbanan ayah selama ini? Kamu lupa dengan semua nasihat ayah, seolah-olah ya. Tapi dalam bentuk film yang kayak 3D banget. Dan itu ada di depan muka Yusuf, disebut dengan istilah burhan kalau dalam teks ayatnya. Burhan itu tampil wajah Yakub dengan wajah sedih. Langsung Yusuf lupa sama cewek itu, lari, ditarik dari belakang. Saking kencengnya narik sampai sobek bajunya. Banyak pelajaran sih dalam adegan ini. Salah satu pelajarannya itu tentang parenting, tentang cara ayah mendidik anak sampai muncul burhan itu gimana. Nanti di kesempatan lain lah kita bahas. Saya dulu pernah ngisi satu materi tentang parenting. Saya cuma membahas burhan aja. Gimana caranya seorang ayah bisa ngedidik anak sampai kebayang wajah ayahnya itu ketika dia mau bikin dosa. Itu namanya udah sampai ke level burhan. Sehingga dia misalnya mau nyontek pas lagi ujian. Aduh kalau ketahuan sama ayah saya pasti dia kecewa banget. Bukan dimarahin, gak takut dimarahin, tapi takut ngecewain. Pasti ayah kecewa banget gak jadi deh. Itu burhan tuh. Gimana sampai ayah bisa menampilkan imajinasi itu di benak anak kalau bukan dengan kasih sayang yang dalam banget. Gak bisa dengan paksaan, harus dengan kasih sayang dalam. Dan Yakub adalah simbol ayah yang kasih sayangnya luar biasa. Sampai bisa munculin burhan. Tapi yang kita bahas adalah ujiannya Yusuf. Selamat. Ini nih baru disebut dengan syabun nasya'a fi ibadatillah. Tumbuhnya itu dalam keadaan taat kepada Allah.